Namanya majelis hakim dalam hal ini adalah ketua majelis, ya ini harus sudah memerintahkan untuk bisa hadir secara offline demi untuk ya dilakukan pemeriksaan ataupun sidang untuk bisa didengar dan diminta keterangannya secara jelas dan tidak terputus-putus oleh karena adanya jauh ya. Di sini kan ada, kalau online kan pasti ada kendala yang namanya wifi dan lain-lain, sehingga ini menjadi satu kendala ya dalam menuangkan atau memberikan keterangan atau berargumentasi terhadap dari pihak JPU atau dari pihak-pihak saksi dan lain-lain untuk didengar, diminta keterangannya. Apakah ini harusnya pihak majelis hakim meminta dengan jelas, ini harus diakomodir harusnya. Kita harus hargain itu. Tetapi dalam hal ini ya balik lagi penahanan, baik itu di lapas, baik itu di di Nusa Kambangan sekalipun, itu menjadi kewenangan di Denpas. Tapi saya yakin kalau ini menjadi satu bentuk satu keadilan seorang manusia atau seorang terpidana yang sedang menjalani proses hukum, itu harus dilindungi oleh undang-undang. Kenapa? Bukan berarti orang yang sudah residivis berkali-kali itu adalah orang yang benar-benar tidak ada untuk bisa diakomodir untuk hadir. Tentunya masih banyak cara untuk bisa memenuhi sidang secara offline. Nah, kewenangan inilah yang dipakai untuk bisa menolak kewenangan. Tentunya juga hakim bisa meminta lagi kembali, ya kita bersurat lagi ke Ditjenpan, dasar-dasarnya harus jelas, ya alasan-alasannya juga jelas. Nah, itu dituangkan di surat, diminta ke Ditjenpas, tentu kalau perlu ke Menteri, ya Kemenkumham dalam hal ini juga, karena dia adalah seorang terpidana yang butuh juga keadilan. Itu harus diakomodir. Dan memang nggak ada salahnya untuk melakukan satu upaya-upaya yang sifatnya adalah memberikan satu pencerahan ataupun pemfaktaan yang sifatnya adalah membuka satu tabir. Nah, kalau tidak diizinkan terus akhirnya masih dalam proses offline online, ini menjadi satu kendala. Apakah kendala ini bisa nanti dijadikan satu alat bukti oleh PH-nya, dijadikan satu temuan bahwa tidak bisa dilakukan offline, terus terjadilah satu dispute ataupun suatu jeda ataupun suatu pernyataan yang terputus. Nah, ini yang harus dibuktikan nanti. Tentunya kita bisa minta perlindungan lah kepada Presiden juga kalau memang ini tidak diakomodir juga. Sedangkan ini kan buat sidang, bukan buat tinggal. Ini hanya sementara dalam proses sidang. Walaupun nanti ternyata di fakta sidang ini sudah terbukti memang dia bersalah, dibawa balikan lagi lah di Nusa Kambangan. Itu kan bisa dilakukan seperti itu. Sangat mudah lah sebenarnya ya kan. Tinggal bagaimana kewenangan daripada Ditjenpas. Ditjenpas ini punya kewenangan, tapi kewenangannya seharusnya bisa diakomodir. Ya, kewenangannya, jangan kewenangan tidak terbatas. Kalau kewenangan tidak terbatas, dia tidak mengindahkan segala sesuatu keadaan yang sifatnya adalah urgensi dan memang bisa ataupun harus diakomodir. Saya rasa alasan-alasan itu dan berbagai macam apapun surat terus dilakukan sehingga kasus ini menjadi terang. Karena Bang, sebelumnya berapa hari lalu sebelum sidang yang tadi akhir kan ditunda tuh karena kan terdakwa tidak bisa dihadirkan. Itu yang membuat PH Amar Joni kecewa dengan JPU karena dia merasa kayaknya pengadilan atau persidangan ini tidak ada harganya gitu, tidak dihargai oleh pihak yang tidak bisa menghadirkan Amar ya bisa bilang. Dan sepertinya kayak ada, kalau sidang online itu kayak ada
apa bener bang kebebasan hak bagi seorang terdakwa itu terbelenggu gitu bang kalau online. Sedangkan kalau yang online kan itu sebenarnya putusan apa undang-undang yang online itu saat COVID terjadi. Ini kan sudah tidak ada COVID gitu bang. Iya, karena kita lihat dulu nih ya, upaya-upayanya. Apakah surat itu sudah diterima oleh Dijenpas, dan juga kita juga lihat berbagai upaya surat itu kemana-mana biar tahu bahwa kita butuh perlindungan, butuh juga hak. Nah itu surat itu yang disampaikan tadi harus ada alasan-alasan kuat, dan alasan itu memang benar-benar tersurat, terlihat bahwa benar ini perlu diakomodir, perlu dilakukan. Bang, terkait sedikit terakhir. Akhirnya Aditya Zoni, adiknya dan juga Dr. Kamila Pacana mengunjungi LPSK dan mengajukan Ahmad Zoni sebagai justice kolaborator. Dan dia siap berani untuk mengungkap siapa dalang atau bandar sebenarnya. Gimana bang? Ya harusnya kalau memang itu benar adanya ya, jangan didasari alat bukti yang cukup. Memang benar-benar ini menjadi menguak satu peristiwa yang sangat ekstrim. Ya tentunya harus dilindungi dan disupport sehingga bisa memberantas segala bentuk perjualan narkotika, dan dalam hal ini BNN juga harus turun tangan. Kenapa? Pemberantasan narkotika yang sangat terstruktur dan sistematis ini harus dibongkar kalau memang itu benar adanya, apapun yang disampaikan oleh Ahmad Zoni dia mau jadi justice kolaborator. Justice kolaborator itu mempunyai tingkatan yang sangat risiko, karena ini menyangkut masalah pertama adalah jiwa, ya, juga ya ancaman dan lain-lain. Makanya itu perlu perlindungan, perlu dukungan. Nah, itu harus dibuktikan. Makanya kalau bisa memang harus dibuktikan, diberikan penguat untuk bisa apa sih yang menjadi dasar-dasarnya, ataupun dia bisa menjadi justice kolaborator itu. Jangan sampai nanti bukti-buktinya belum kuat udah disampaikan, nanti menjadi satu polemik. Ya kan, orang menuduh seseorang itu harus berdasarkan bukti, baik itu buktinya itu secara surat, saksi, ataupun ahli dan lain-lain ya. Dan bukti petunjuk pun menjadi satu poin juga untuk bisa disampaikan nanti pada waktu dia menjadi justice kolaborator. Ya, itu yang terpenting adalah harus berani, harus bisa sampaikan, harus bisa memberikan satu alasan yang kuat, dasarnya kuat, ya sudah, jalankan kan gitu. Dan tetap berupaya bagaimana proses sidang ini bisa dengan secara equal, secara jelas, nanti orang mendengar, jelas bukti-buktinya, jelas dia sampaikan, siapa aja yang bisa dihadirkan, saksi apa yang bisa, saksi adecat juga boleh, saksi menguatkan boleh, saksi yang tahu, dan saksi apapun yang bisa disampaikan buat persidangan, ya itu boleh-boleh aja untuk bisa dihadirkan, sehingga masalahnya cepat selesai, cepat bisa diputuskan nanti di akhir, sehingga punya kepastian hukum. Siap, mantap. Terima kasih.